wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya arhamar rahimin. Faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan wa taqabbalan. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kucuran nikmat karunia-Nya yang begitu banyak pada kita. Alhamdulillah di sela-sela aktivitas kita, kegiatan kita yang memang gak sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan jalan kita, langkah kita, hati kita untuk bisa sama-sama hadir di majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebuah majelis yang mana jika kita keluar dari majelis ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebuah majelis yang jika kita keluar dari sini, kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Sebuah majelis yang kita jika keluar dari majelis ini, maka kita akan mendapatkan bonus ampunan dari doa-doa seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, ikan-ikan di lautan, kemudian semut-semut di lubangnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala, ampunan, ketenangan, dan kebaikan lainnya dari majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, khos kalian, barakallahu fikum. Di daras tahsin kita masih berada pada al-makhrajur rabi', yaitu makhraj atau tempat keluar huruf hijaiyah yang keempat. Setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa makhraj yang keempat ini, asy-syafatan, itu terbagi menjadi dua. Ada makhraj yang tempat keluarnya adalah pertemuan antara apa? Antara apa, Isyan? Antara. Ya, fokusnya, jangan lupa kita udah mulai. Yang pertama makhrajnya antara apa? Bibir bawah dengan gigi seri atas kita. Jadi mutlak gigi seri atas ini harus kita tanggalkan dengan bibir bawah. Ini makhraj yang pertama. Di situ nanti ada huruf fa, ada huruf fa. Ini mutlak harus kita tempelkan gigi seri atas kita. Nah, maka di antara akar masalah, jika ada di antara kita yang kesulitan baca fa atau belum sempurna fa-nya, maka itu di antara akar masalahnya adalah karena kita tidak menempelkan gigi seri atas kita dengan bibir bawah, melainkan masih menempelkan antara kedua bibir atas, bibir bawah, sehingga jadilah pa, pi, pu. Alhasil udaranya tidak keluar dan tidak menjadi fa. Makhraj pertama, bagian bawah bibir menempel dengan gigi seri atas. Baik. Bagian yang kedua dari al-khayshum yang kita telah bahas secara umum dulu, secara global, adalah makhraj yang keluar dari mana? Dari pertemuan bibir bawah dengan bibir atas. Kedua bibir atas dengan bibir bawah. Nanti ada berapa huruf di situ? Ada 3, yaitu huruf ba, huruf mim, dan huruf waw. Ba, bi, mu keluar dari bibir. Ma, mi, mu keluar dari kedua bibir. Wa, wi, wu juga keluar dari kedua bibir. Nah, kita telah sebutkan dari ketiga huruf yang keluar dari kedua bibir ini masing-masing memiliki apa? Ciri khasnya. Masing-masing memiliki cirinya. Yaitu kita bahas dari mim dulu, adalah ciri khas dari mim apa? Yaitu memiliki sifat gunnah. Memiliki sifat gunnah keluarnya dari mana? Dari khayshum. Maka sudah pasti setiap kita baca mim, di situ ada sifat gunnahnya. Otomatis ma, mi, mu, ma, pasti ada sifat gunnahnya. Gunnah pada mim ini merupakan ciri khas. Gunnah yang ada di mim ini ciri khas tersendiri bagi si huruf mim tersebut. Baik.
Kemudian berikutnya adalah huruf waw. Kita telah sebutkan pula huruf waw juga memiliki ciri khas. Apa ciri khas waw? Harus diawali dengan dhammus syafatain. Apa dhammus syafatain? Yaitu memonyongkan bibir. Huruf waw di semua harokatnya, baik fathah, kasrah, atau dhammah, ini harus atau juga sukun harus diawali dengan apa? Dhammus syafatain. Jadi bibirnya harus menguncung, harus monyong. Ketika fathah, wa, monyong dulu. Wa, wallai, wati, harus apa? Dimuqaddimahi dengan monyong bibir kita. Itu ketika fathah. Ketika kasrah juga sama. Wi, monyong dulu baru kemudian kita baca kasrah. Dhammah apa lagi? Memang harus monyong. Nah, ketika sukun ini yang penting. Itu ketika sukun, waw juga harus dimonyongkan bibirnya. Wa, wi, kemudian bau, seperti di surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Di antaranya apa hikmah atau faidah yang kita dapati? Kenapa ketika waw sukun harus monyong? Yaitu, perhatikan Eva, simak baik-baik, jangan bohong. Yaitu waw sukun ini, ketika dia sukun, suaranya itu harus condong atau mengarah seperti huruf U. Waw sukun, ketika sukun harus condong seperti apa suaranya? Seperti huruf U. Nah, U ini bisa kita dapati jika kita bantu waw sukun tersebut dengan monyong bibirnya. Dhammus syafatain. Maliki yaumid. Nah, sementara jika kita tidak monyongkan bibir kita, maka U tadi tidak menjadi sempurna. Bisa jadi O, bisa jadi E. Maliki yo, antara yo, O atau yo, bisa juga jadi E. Nah, ini di semua tempat waw sukun berpotensi bisa jadi O, bisa jadi E. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus mengembalikan dia seperti suara U. Nah, bagaimana kita bisa jadikan U dengan mutlak? Harus dengan dhammus syafatain. Ini ciri khas waw. Ingat, dia harus dimonyongkan bibirnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir ciri khas dari ba, yaitu mudah saja. Apa ciri khas ba? Nah, dia tidak memiliki ciri khas. Jadi ciri dari ba yaitu dia nggak punya ciri khas. Jadi biasa saja ba, bi, bu, bab. Nah, ini pembahasan asyafatan secara umum. Baik. Berikutnya, kita telah memasuki pertemuan sebelumnya secara khusus, secara rinci pada pembahasan huruf apa? Fa. Ba sudah? Nah, kita fa dulu. Kita sudah rinci membahas huruf fa. Ada 5 poin. 5 poin betul ya? Fa 5 poin ya? Ya, ada 5 poin yang kita catat waktu itu setidaknya yang bisa kita jadikan dengan fa ini agar bisa dibaca sempurna. Pertama, berdasarkan makhrajnya, di situ apa fa tadi? Yaitu pertemuan antara bibir bawah dengan gigi seri atas kita. Ini seperti yang tadi kita sebutkan. Makhrajnya fa, bibir bawah, gigi seri atas. Fi, bibir bawah dengan gigi seri atas. Baik. Poin kedua dari fa berdasarkan sifat udaranya, yaitu fa memiliki sifat apa? Hams. Nah, ini yang jadi beda antara fa dengan ba, dengan pa. Fa harus murni ada udara keluar secara banyak. Fa, fi, fu, ba. Ini sifatnya apa? Hamas. Nah, yang kedua, berdasarkan udara. Kemudian berdasarkan sifat apa sekarang? Suaranya. Berdasarkan sifat suaranya. Fa ini memiliki sifat rakhawah, memiliki sifat rakhawah, yaitu ketika sukun fa ini suaranya harus apa? Mengalir, harus dialirkan. Ba, qad af, laha,
naf, naf. Harus apa? Suaranya mengalir. Apa sebabnya? Kenapa memiliki sifat rafa'ah? Baik. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Nah, kemudian poin keempat, sekarang di antara kesalahan pada saat membaca huruf fa. Di antara kesalahan membaca huruf fa. Apa kesalahannya? Yaitu fa dibaca dengan huruf p. Pa, pi, pu. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F, itu pit. Nah, nggak bisa ngomong F, itu fitnah. Nah, jadi di antara kesalahan fa pada saat bacanya yaitu dibaca dengan p. Baik pa, pi, pu. Apalah yang apa harusnya apa? Pa. Ini poin keempat. Jangan terjadi pada diri kita. Di antara kesalahan fa yaitu dibaca dengan huruf p. Pa. Baik. Kemudian sekarang poin yang kelima. Nah, ini poin yang paling penting kita sebutkan. Poin terpenting yang kita bahas dari 5 poin tadi. Yaitu apa? Kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati pada saat kita temukan pada saat ada huruf fa sukun yang terletak sebelum apa? Sebelum huruf sin. Fa sukun sebelum huruf sin. Ini perlu kita berhati-hati. Yang mana fa sukun sebelum sin banyak terjadi pada kata apa? Pada kata nafsun. Pada kata nafsun. Perhatikan. Jadi kita tadi katakan perlu berhati-hati setiap temukan fa sukun yang terletak sebelum apa? Terletak sebelum huruf sin. Yang mana tadi banyak terjadi terletak pada kata nafsun. Nah, banyak terjadi pada kata nafsun atau kawan-kawannya, nafsin, nafsan, an-nafsun. Yang perlu kita perhatikan yaitu fa sukun pada kata nafsun ini kita harus tunaikan dua sifatnya tadi. Sifat apa? Hamas dan rakhawahnya. Jadi hamasnya dan rakhawahnya ini harus kita tunaikan secara sempurna. Itu misal di surah Al-Fajr yang kita udah praktek, ya ayyatuhan nafsul, kita alirkan dulu fa-nya. Nafsul. Kebanyakan orang-orang ketika bertilawah fa-nya ini tidak dihamaskan, tidak dirakhawahkan, langsung fokus ke huruf sin. Bahkan pasca kita belajar kemarin kita langsung menemukan contoh fa-nya yang kita sebutkan seperti ini. Yaitu apa? Fa-nya tidak dihamaskan, tidak dirakhawahkan. Dibaca menjadi ya ayyatuhan nafsul. Hamasan tidak ada, rakhawahnya tidak ada. Maka ini sebuah kekeliruan. Nah, ini sering terjadi. Kita bisa perhatikan bacaan-bacaan orang lain atau bahkan diri kita. Ini sering terjadi terletak jatuh pada kesalahan pada kata nafsun. Harusnya kita alirkan dulu fa-nya, suaranya dan rakhawahnya, baru kita fokus ke huruf sin. Ini poin kelima dan yang anak katakan poin paling penting dari huruf fa, karena waqi'ahnya, realitanya paling banyak terjadi kesalahan pada kata nafsun ini. Anda boleh observasi pribadi, huruf fa kesalahannya itu ada dua, yaitu ada pa, kemudian terletak pada kata nafsun. Kalau pa mungkin banyak dari kita udah mengetahui dan bisa lihat zahirnya. Kan baca pa, oh ini salah. Belum banyak dari kita yang mengetahui, banyak ternyata di antara kaum muslimin salah membaca fa pada kata nafsun. Nah, ini yang butuh kita perhatikan. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan nafsun. Nah, poin yang keberapa? Poin yang kelima. Kita telah sebutkan poin yang penting dari fa. Ini terletak pada poin yang keduanya. Poin keberapa? 2, hamas. Kemudian terletak poin ketiga, rakhawah, dan poin yang kelima tadi pada kata nafsu. Ada yang mau mengulangi 5 poin tadi?
Sebelum kita singgung lagi huruf ba. Masih main? Baik, pada. Nah, Fa dulu aja. Fa dulu saja. 5 poin tadi Fa tadi. Nah, poin kedua. Ya. Poin kedua. Hamas. Kapan udara pada Fa ini mengalir? Kapan udaranya mengalir pada Fa? Di setiap harakat. Fathah Fa, bukan Pa. Ketika kasrah Fi, bukan Pi. Ketika dhammah Fu, bukan Pu. Apalagi ketika sukun Baf. Jadi hamas pada Fa dibaca setiap harakat. Nah, mengalir. Ya. Kelas. Kemudian di antara ayatnya yang kita sebutkan itu pertama ada di surah apa kemarin? Nah, surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian ayat asyam wa nafsiu wa ma sawwaha. Kemudian yang ketiga tadi yaitu pada kata kullu nafsin da'iqatul maut. Kita tulis juga. Nafsin da'iqatul maut. Nah, kullu nafsin da'iqatul maut. Nah, perhatikan fokus pada 3 kata nafsun yang ada di ketiga ayat ini. Pertama pada kata wa nafsiu, fa-nya harus ngalir suaranya dan udaranya. Kedua, ya ayyatuhan nafsul, pada kata apa? Nafsulnya lagi. Kemudian ayat berikutnya kullu nafsin da'iqatul maut. Sekali lagi perhatikan baik-baik fa sukunnya, yaitu harus kita alirkan udara dan suaranya. Baik, nakra jamatan. Kita baca sama-sama ketiga ayat tadi. Ana aqra wa antum tukarrirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir harus ada getarannya. Di mana sih Mas Latra? Ujung lidah ini kita tanggal dengan gusi gigi seri atas. Syaitanir. Jangan kayak orang kumur-kumur. Syaitanir. Niung kayak orang kumur-kumur, nggak ada getarannya. Harusnya dengan getaran. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha
wa nafsin, ada gunnahnya, siu, karena idgham bi gunnah. Wa nafsin wa ma sawwaha, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tambah lagi sedikit, nafsul, jangan langsung ke sin, nafsul, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berikutnya kullu nafsin dha'iqatul maut, dha'iqah, qaf, huruf qaf dalam, kemudian tak sukun di akhir ada hamas, maut, maut. Hamas itu suara atau udara? Udara. Jadi maut, bukan maut. Maut ada s-nya. Nah, ketika ada orang baca hamas ta namun berubah jadi sin, maka itu bukan hamas, tapi itu malah rokhawahnya sin dia baca. Jangan maut. Maut itu bukan hamas, tapi rokhawahnya sin yang dia pinjam. Maka ini salah. Kita ulangi terakhir, kul nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, ini poin yang kelima dari huruf fa, dan Anda ingatkan berulang, ini merupakan di antara poin yang paling penting. Pada kata nafsun di Quran, kita harus tunaikan dulu hamasnya dan rokhawahnya. Ini pembahasan kita yang sebelumnya pula. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir kita, yaitu kita sudah memasuki huruf ba, meskipun pintas kemarin. Nah, insya Allah pertegas kembali apa yang ada pada huruf ba ini. Sekarang huruf ba. Kelas. Ya, disiapkan huruf ba. Baik, seperti biasa, poin pertama dari setiap huruf kita sebutkan dulu dari sisi apa? Makhrajnya. Yaitu makhraj ba seperti yang ada di kitab yang kita sebutkan, dia keluar dari mana? Bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Satu pertemuannya dua bibir. Ba, bi, bu, bab, nempel bibir atas bibir bawah kita. Ba, bi, bu, bab. Insya Allah makhraj di syafatan relatif lebih mudah daripada di lisan. Kenapa? Karena bisa kita lihat secara zahirnya, lihat dengan kepala mata kita. Baik, ini makhraj yang poin pertama. Makhraj ba yaitu keluar dari bibir bawah bertemu dengan bibir atas kita. Nah, kelas. Baik, poin kedua dari ba berdasarkan sifat udaranya. Sekarang berdasarkan sifat udaranya, huruf ba memiliki sifat hamas atau jahar? Jahar. Nah, huruf ba memiliki sifat jahar. Apa jahar? Ketika ba dibaca, udaranya harus tertahan. Udaranya harus tertahan. Poin kedua ini di antara poin yang paling penting dari huruf ba ini. Itu harus perhatikan, ba-nya harus tertahan udaranya. Jangan sampai apa? Mengalir. Ba, bukan ba.
ha, ha, bismillah, bismil, harusnya bismi, alhamdulillahi rabbil, bil, jangan rabbil, bil, tidak dengan udara. Iyyaka na'budu, budu, jangan iyyaka na'budu, budu, ada udaranya. Kalau kemarin fa sasarannya yang Sunda 24 karat, biasanya ba ini hamas terjadi pada orang Jawa 24 karat. Itu. Nah, jadi ba sifatnya apa? Jahar. Berdasarkan udaranya harus tertahan. Nah, tayyib. Kemudian poin yang ketiga sekarang yaitu sifat suaranya. Berdasarkan sifat suara, huruf fa yang memiliki sifat syiddah. Memiliki sifat syiddah. Kenapa dia syiddah? Apa dalilnya? Apa dalilnya ba masuk ke syiddah? Nah, karena ba termasuk pada kumpulan kalimat ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Nah, ba berarti dia memiliki sifat syiddah. Apa sih syiddah? Itu ketika dia sukun atau ketika dia tasdid, suaranya tertahan. Suaranya tertahan. Ketika sukun, ab, atau ketika tasdid, ab, ba, suaranya harus tertahan. Jangan dialirkan. Nah, ini poin keberapa? Poin yang ketiga. Jadi ba sifatnya adalah syiddah. Nah, berkaitan dengan syiddah ini, suaranya harus apa tadi? Tertahan. Ini banyak terjadi kesalahan pada saat ba tasydid. Contohnya di surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabim wa tab. Nah, atau pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ba tasydid di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fokus pada kata tabbat, ada ba sukun di sini, dan fokus pada kata alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada ba tasydid. Jadi kita katakan ba tasydid memiliki sifat apa? Rakhawah. Apa? Memiliki sifat syiddah, yaitu ketika sukun atau tasydid suaranya harus terputus, tertahan, nggak boleh mengalir. Maka ketika antum baca tabbat harus diputus banyak. Tabbat, tidak boleh antum baca. Contoh yang salah, tabbat, ada suaranya nggak? Ada suara yang mengalir. Maka ini sudah masuk ke rakhwah. Harusnya apa? Putus. Tabbat, putus. Jangan nah, kata. Contoh di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil, putus suaranya. Rabbil, jangan alhamdulillahi rabbil, ada suaranya. Rabbil, ada suaranya tidak? Ada. Maka ini sifat rakhawah. Salah. Harusnya apa? Syiddah. Baik, ini poin yang keberapa? Yang ketiga, ba memiliki sifat syiddah. Ketika sukun atau ketika tasydid, maka suara ba harus tertahan atau terputus. Jangan mengalir. Baik. Kemudian poin yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ba berikutnya poin keempat sekarang. Poin keempat, ba memiliki sifat qalqalah. Ba memiliki sifat qalqalah. Apa qalqalah? Ketika sukun, suaranya dipantulkan. Namun bagaimana pantulannya? Apakah condong
e atau condong ke o. Nah, ba lebih condong ke huruf e. Jadi abe, abe, tabe, jangan abo, tabo, lagi pula sulit. Jadi ba condong ke huruf e. Kenapa demikian? Karena kita sudah bahas qalqalah ini tanqasimu ila ismain. Qalqalah menjadi dua. Nah, al-qalqalah. Al-qalqalah terbagi menjadi dua. Pertama, imma an takuna mufakhamah. Pertama dia bisa qalqalah yang tebal. Qalqalah yang apa? Mufakhamah. Apa mufakhamah? Tebal. Nah, qalqalah yang tebal. Au imma an takuna muraqqaqah. Apa? Muraqqaqah. Apa muraqqaqah? Tarqiq atau tipis. Ini qalqalah yang kedua. Qalqalah yang tipis. Qalqalah yang tebal ada yang tipis, yaitu nanti kita perlu perhatian ke output suaranya. Kalau qalqalah yang tipis, output suaranya apa? Nah, dibaca dengan huruf e. Kita baca dengan e. Nanti ini yang tipis. Adapun qalqalah yang tebal nanti dibaca dengan huruf o. Dibaca condong dengan huruf o. Nah, untuk kita bisa mengetahui, kita lihat dulu hurufnya. Huruf qalqalah ada berapa? 57? Nah, tercengang langsung ya. Qalqalah hurufnya ada. Nah, terkumpul kearifan lokal kita. Baju di toko. Nah, jim, dal, ko. Ini maksud apa saja bosnya? 5 ya, baju di toko. Nah, perhatikan. 3 huruf pertama, ba, jim, dal, ini masuk ke qalqalah tipis, murab. Jadi masuk ke qalqalah yang tipis. Ba, jim, dal, qalqalah yang tipis. Kenapa dia bisa dikatakan tipis? Karena sifatnya sifat istifal. Sifatnya sifat istifal, yaitu kondisi lidahnya datar, tipis. Maka ketika qalqalah juga harus tipis. Adapun dua huruf yang lain, o dan qaf, ini dia merupakan qalqalah yang tebal, mufakhamah. Kenapa dia tebal? Karena dia punya sifat isti'la. Sehingga ketika dia qalqalah, isti'la tersebut juga masih ada. Contohnya huruf qaf di surah Al-Falaq, ujungnya semua. Kita qalqalahkan dengan a atau dengan o? Dengan o. Qul a'udzu bi rabbil falaq. 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 Namun realitanya apa? Banyak kita baca dengan falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Condong ke huruf o, jangan falaq. Nah, inilah karena kita banyak mengamalkan namun kurang dilandasi dengan ilmu. Jadi qalqalah pokoknya pukul rata semuanya. Intinya mantul. Nah, baik, ini qalqalah ada dua. Ada qalqalah yang tebal dan qalqalah yang tipis. Nah, kira-kira dari apa yang tadi kita sebutkan, qalqalahnya tebal atau tipis? Tipis. Yaitu harus dipantulkan condong ke huruf e. Ada, tabe, jabe. Nah, ini poin yang keberapa? Yang keempat. Dari keempat poin ini yang kita sebutkan, poin penting dari ba terletak pada poin nomor 2 dan nomor 3. Terletak pada apa? Nomor 2 dan nomor 3. Di antum tandai atau antum stabilo, poin kedua dan poin ketiga, ini poin terpenting bagi ba, yaitu ba sifatnya jar, udaranya, dan dia memiliki sifat syaddah. Antum tandai spidol atau pulpen yang lain. Baik, bisa diulangi bosnya? 4 poin tadi. Huruf ba. Yang pertama dari segi makhraj, bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup. Lalu dari sifat udara yaitu jahar, udaranya tertahan. Dan dari sifat suara yaitu syiddah, suaranya tertahan ketika sukun atau tasdid. Dan yang terakhir
sekolah, yaitu ketika sukun suaranya dipantulkan. Pantulan, ya. Outputnya itu tipis atau he. Nah, Dan poin terpenting yaitu poin kedua dan poin ketiga. iya, satu. Jadi poin pentingnya ada pada poin kedua dan ketiga. Nah, Iqra jama'atan, kita baca sama-sama. Safhah Arba'ah wal Arba'un, halaman 44. Kemudian kita baca nanti ayat kedua dari Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat, ya, ayat keempat. Baik. Naqra jama'atan. Ana aqra wa antum tukarrirun. Babi bu bab. Babi bu bab. Nah, dipastikan tidak ada anginnya, tidak ada udara, tidak bi bu, tapi ba bi bu. Buban bani babna. Minal mubni. Mabiban bani bab. Nah, sekarang kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat keduanya dan ayat yang keempat. Baik, ana aqra wa antum tukarrirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini double, bahnya harus jahar. Rabbil, jangan Rabbil, bil, dan dia harus syiddah. Rab putus, Rabbil, jangan Rabbil, ram. Jadi double, harus jahar dan harus syiddah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keempat. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, jangan na'budu. Biasanya double nih, orang Jawa ba dan dalnya sama-sama hamas, budu terdengar. Iyyaka na'budu, tembak dua kali ya. Harusnya apa? Jahar, udaranya tertahan. Baik, kita ulangi sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, demikian. Jadi 4 poin dari ba tadi. Yang penting ada pada poin yang kedua, bahwasanya ba memiliki sifat jahar, dan poin yang ketiga, bahwasanya ba memiliki sifat syiddah. Nah, insyaallah kita lanjutkan di jam 8 atau ba'da isya nanti. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.